Reviewnya untuk pagi ini ya. Pak, kalau kita melakukan review dokumen persiapan pengadaan dari PPK, apa saja yang perlu direview, Pak? Nah, APS, APS, jalan kontrak. spek, draft kontrak, nah itu yang utamanya ya. Yang lain-lainnya apanya lagi tuh? Ada dokumen yang selain spek, apa draft kontrak? Ya? Dokumen DIPA, Pak. Dokumen DIPA anggaran, betul. Terus RUP, RUP-nya, ID-nya dilihat di sirup ya. Terus apa lagi? waktu penggunaan, Waktu penggunaan, ya terus analisis pasar, analis pasar juga penting ini ya, melihat penyediaannya, barang jasa ketersediaan, dan terakhir pekerjaan. pekerjaan, layanan lainnya ya, informasi lainnya terkait identitas biaya haya, resiko, dan pekerjaan terkait keselamatan. Oke, terima kasih, mantap. Nah itu hal-hal yang harus direview di dalam ataupun yang direview dari dokumen persiapan pengadaan dari PPK. Oke, mantap. Kita melakukan review dokumen persiapan pengadaan, salah satunya adalah spek kan ya. Nah, di dalam spek yang paling utama ya, sesuai aturan apa saja yang harus kita review tuh untuk spesifikasi teknis ya. Sesuai aturan aja, sesuai pasal 19 Perpres tuh. Kemarin apa saja? Ada TKDN ya, penggunaan produksi dalam negeri ya, TKDN-nya terus apa lagi? Standar SNI. Nah, standar yang digunakan ya, terutama SNI ya, Standar Nasional Indonesia, terus apa lagi? Produk yang berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan ya, menggunakan produk yang berkelanjutan, itu ada 3 aspek ya. Ada aspek lingkungan, ada apa lagi? Aspek sosial dan aspek ekonomi. Ya, kita yang paling dekat yang aspek lingkungan lah ya, yang ramah lingkungan gitu ya, produk-produk yang apa, recycle, reuse gitu ya. Terus apa lagi? MK, produk UMK. Ya, dan koperasi ya. Nah, jadi mengedepankan ataupun memperhatikan produk ataupun penyedia dari usaha mikro kecil dan koperasi ya dalam spek. Jadi kita membuat spek itu barang jasanya kita cari yang dihasilkan oleh UMK Koop kalau tersedia. Ya, kemudian Terus melihat atau mereview terkait merek yang speknya dibutuhkan memang harus nah itu terkait penyebutan merek ya. Nah, jadi si PPK itu nyebutin merek sudah sesuai belum dengan aturan di Perpres. Ya. Nah, boleh nyebut merek dalam hal apa saja? Ingat nggak? Yang tidak speknya hanya ada di merek itu. Nah, oke. Terus? Kemudian Nah, di Indonesia tidak ada. oke, berarti hanya satu-satunya merek itu. Terus ini ya, komponen ya, suku cadang ya, suku cadang. Terus satu lagi barang-barang yang sudah ada dalam katalog elektronik. Oke, terima kasih, mantap. Nah itu hal-hal yang harus direview di dalam spesifikasi teknik. Tadi kan sudah spek reviewnya apa saja. Sekarang kalau HPS, ketika PPK sudah membuat HPS, dimasukin ke Pokja, dimasukin ke UKPBC. Nah, untuk harga perkiraan sendiri dari PPK apa yang harus direview? Nah, pertama, apakah HPS sudah harganya tuh udah sesuai dengan harga pasar? nah betul. Jadi dilihat ya pasarnya ya, harga pasar bagaimana, betul sekali. Terus, Apakah spesifikasi itu udah sesuai dengan KK yang dibikin? speknya sudah mencukupi nggak dengan spek atau KK-nya ya? Jangan sampai speknya tinggi, harganya rendah gitu ya, betul sekali. Terus di HPS harus sudah dijelaskan juga terkait cara pembayaran. Oh, di HPS terkait pembayaran yang muncul apa saja harus sudah termasuk semuanya ya, jangan ada yang kurang ya. Misalkan apakah ada ongkos kirim, apakah ya udah jelas semuanya, jangan ada yang terlewat. Terus apa lagi? Terkait pajak ya Pak? Ya yang lain-lainnya ya, kayak pajak, cukai, asuransi, dan lain-lainnya, ataupun SMK 3 ya, itu juga terlihat. Mantap, nah, ini lulus nih ya, mantap. Nah, kita tahu kan ketika cara pengadaan kan ada 2, ada swakelola dengan penyedia. Ketika kita akan melakukan penyedia, metode pemilihan penyedia ada apa saja? Untuk barang konstruksi jasa lainnya ada apa saja? Ada pertama, e-purchasing kalau barang jasa sudah dalam katalog elektronik. Kemudian yang kedua, pengadaan langsung, betul. Kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta. Selanjutnya, penunjukan langsung, betul. Kalau masuk dalam kriteria ketentuan penunjukan langsung ya, kayak rahasia, hak paten, spesifik itu penyedia ya,
Terus satu lagi, dua lagi apa nih? Tender cepat. Tanda cepat. Kalau speknya rinci, standar ya, detail dan pelaku usaha sudah banyak disikap. Terus apa lagi, Bu? Terakhir tender, Pak. Terakhir tender. Kalau 4 syarat tadi tidak bisa, perlu pakai tender. Oke. Selanjutnya, kalau jasa konsultan, apa? Jasa konsultan, metode pemilihan. Tadi kan baru untuk barang, konstruksi dan lainnya. Kalau untuk konsultan apa saja, Bu? Mantap ini. Seleksi. Apa? Saya Iya, iya Ibu. Iya. untuk jasa konsultan, Konsultan apa bisa, saja? melalui Sudah hafal kan? Seleksi ya, kalau nilainya di atas 100 juta. Kalau tidak bisa pengadaan langsung. Terus apa lagi? dengan melalui pengadaan langsung, Pengadaan langsung kalau nilainya 100 juta. Terus penunjukan langsung, penunjukan langsung kalau memenuhi kriteria penunjukan langsung. Mantap. Kualifikasi. Nah, kita tahu untuk pelaksanaan kualifikasi. sebentar pertanyaannya belum. Wah, ini udah auto, ini udah otomatis nih. Sudah AI nih, sudah. Belum pertanyaan sudah tahu jawabannya ini. Jadi dalam penilaian penyedia atau dalam melakukan pemilihan penyedia dengan cara apapun tadi ya, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, cepat atau tender. Nah, kita kan menilai dua hal ya, menilai penyedianya dan menilai barang jasanya. Nah, untuk menilai penyedia kita melakukan yang namanya kualifikasi. Nah, cara melakukan kualifikasi ada dua, yaitu pra-kualifikasi dan pasca kualifikasi. Kapan kita melakukan pra-kualifikasi untuk pekerjaan yang bagaimana? Kalau prakualifikasi untuk paket yang dia kompleks, Mantap, itu untuk barang konstruksi jalannya ini komplek. Kalau untuk konsultan, kalau untuk konsultan dia memakai untuk konsultan kapan kita prakualifikasi? Untuk yang badan usaha berusaha. Nah, berusaha. Kalau perseorangan berarti dia melakukan dengan pasca kualifikasi kalau perorangan. Diulangi ya. Jadi kalau untuk konsultan khusus, kalau dia badan usaha konsultannya, maka kita melakukan prakualifikasi. Tapi kalau yang dibutuhkan konsultannya adalah perorangan, maka kita setting penilaian kualifikasinya adalah dengan pasca kualifikasi. Jelas ya? Nah, kemudian satu lagi karena jawabannya kurang mantap nih Bro, kita mantapkan lagi. Untuk evaluasi kualifikasi kan ada dua ya. Nah, evaluasi kualifikasi ada dua, itu apa saja? Nah, kualifikasi ada dua kan ya? Bisa dilakukan dengan apa? Sistem gugur atau pembuatan ambang batas. Oke ya. Pembuatan ambang batas itu dipakai untuk apa? Prakualifikasi yang konsultasi. konsultan badan usaha ya. Oke, mantap. Oke, sip ya, makasih ya. Oke. Tata cara pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia ya. Kalau prakualifikasi tadi kan bisa pra bisa pasca. Nah, kalau pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia, kita punya 3 cara tuh. Apa saja? Satu file, dua file dan dua tahap. Mantap. Satu file untuk pekerjaan yang bagaimana? Satu file untuk pekerjaan yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Terendah yang sederhana ya. Kalau untuk konsultan untuk metode Untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung ya, sederhana juga ya. Kalau dua file untuk pekerjaan yang dua file untuk pekerjaan yang cukup kompleks, Pak. cukup kompleks yang memerlukan apa? Penilaian teknis. Penilaian terlebih dahulu. Kalau untuk konsultan dengan seleksi, mantap. Kalau dua tahap, ini yang memusingkan sekali ini ya, dua tahap ya. Dua tahap ini yang apa? Pekerjaan yang mementingkan kualitas. Ya, benar-benar kualitas teknis ya, karena speknya belum pasti ya. Terus teknologinya bisa beragam ya, teknologinya dimungkinkan perubahan spek dan penyetaraan teknis. Nah, itu dua tahap. Itu dua tahap nanti kan harganya pun pada tahap kedua dan yang terbaik saja memasukkan harga. Begitu ya. Selanjutnya untuk evaluasi dokumen penawaran ya. Untuk dokumen penawaran ya, bukan kualifikasi ya, penawaran ya. Nah, itu untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. PPKJL, kita punya 3 metode evaluasi penawaran, apa saja? Berdasarkan harga terendah. Harga terendah, mantap. Terus sistem nilai. Sistem nilai dan Terus yang terakhir itu terakhir? umur ya, umur. Bukan umur pernikahan ya, umur ekonomis. Penilaian selama umur ekonomis. Bisa dijelaskan bahasa sendiri kalau harga terendah berarti kita mencari yang bagaimana tuh pemenangnya tuh? Ya, pokoknya memberikan penawaran dengan harga terendah.
Sesuai namanya ya, harga terendah. Jadi mencari penawaran dengan harga terendah yang memenuhi syarat teknis ya, administrasi. Tapi ada dua harga terendah tuh. Harga terendah dengan sistem gugur dan dengan apa? Ambang batas, mantap. Nah, jadi kalau dengan sistem gugur yang mencari harga terendah yang memenuhi persyaratan teknis ya, administrasi. Nah, kalau dengan ambang batas nanti teknisnya diberikan apa? Angka ya, diberikan nilai. Kalau sistem nilai itu kira-kira gimana kurang lebihnya? Yang dicari pemenang itu gimana? Kita kasih nilai dulu Pak untuk kualitas dan harga. Iya, betul, kasih nilai. Bahkan kasih bobot ya. Kasih bobot. Masih ingat bobotnya berapa? Kalau Saya udah lupa harga sudah. 30-40 ya. Weh, mantap. Betul nggak? 50% kalau nggak salah. Betul. Betul nggak? Iya, teknis. Hah? Dan teknis 60-70%. Iya. Iya, bekas 10-30. Enggak. Ya udah, kalau salah dikoreksi ya, di komen ya silahkan ya. Saya juga lupa ini ya, faktor umur belum ingat sudah lupa. Kasihkan bobot intinya gitu ya, kasihkan bobot, diangkakan ya, baru dicari gabungan tarif dengan biaya. Kemudian kalau biaya selama ekonomis gimana tuh? Kita memperhitungkan umur dari barang tersebut Pak. Memperhatikan biaya pemakaian selama umur dari barang tersebut, begitu ya. Jadi mobil misalkan ya, umur ekonomisnya 5 tahun kan. Nah, bukan hanya harga beli mobilnya, tapi perawatannya, maintenance-nya apa lagi? Asuransinya mungkin ya. Nah, selama 5 tahun itu akan habis berapa? Itu kurang lebih ya. Mantap. Semoga lulus. Terima kasih.